Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 35 dan 37 yang berbunyi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah sebagai pemenang tidak takut gagal. Mari kita ketahui dan sadarilah bahwa hidup kita ini adalah di dalam suatu proses. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Maka kita harus pahami dan sadari sebagaimana keberhasilan tidak pernah final atau tidak pernah berakhir sedemikian rupa, maka demikian juga kegagalan tidak pernah fatal. Setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan, dan setiap usaha yang kita lakukan juga tidak selalu berakhir dengan keberhasilan. Untuk itu ingatlah bahwa gagal itu adalah umum dan biasa terjadi juga pada semua orang. Karena tidak ada manusia yang terlahir dengan sempurna. Apabila kita juga tahu di zaman nenek moyang kita Adam dan Hawa, akhirnya mereka juga sebagai umat yang menurunkan keturunan yang berdosa juga. Jelas kita tidak sempurna. Sukses dan berhasil atau tidak bukan ditentukan oleh kegagalan yang terjadi, tetapi oleh kita, cara kita di dalam menangani kegagalan yang terjadi itu yang lebih harus kita cermati. Memiliki keteguhan hati atau iman percaya kita dalam segala kondisi apapun juga itu artinya kita harus mampu mengatasi kegagalan maupun keberhasilan dengan hanya mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Mampu untuk mengatasi penundaan dan mampu untuk mengatasi godaan dan mampu untuk bertahan dan tetap taat setia kepada iman kita ini kepada Kristus saja hingga pada akhirnya kelak. Ingat akan kata pepatah, pengalaman adalah guru yang baik. Maka kegagalan mau mengajarkan kepada kita sebuah cara yang tidak boleh dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Mari bangkitlah dari semua dan segala kegagalan. Perbaikilah tentang kesalahan dosa kita untuk kita akui di hadapan Tuhan. Berserahlah kepada Dia, dan mari kita jangan menyerah begitu saja kepada kuasa-kuasa kedagingan maupun kuasa jahat, agar kita tetap boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam menghadapi semuanya itu. Dan mari kita terus melakukan yang terbaik, yang menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak umat manusia. Karena kita bukan pecundang, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang manapun juga. Kiranya Roh Kudus kita beri tempat di hati, akal, pikiran, dan hidup kita ini yang harus kita andalkan sepenuhnya. Dia satu-satunya yang dapat menolong dan dapat memampukan kita untuk tetap taat dan setia di dalam boleh mengandalkan hidup yang sesuai dengan pertolongan
dan kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita, dan itulah yang memang dikehendaki Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Ingatlah akan janji yang menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di dalam Wahyu 2 ayat 10 ini. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang telah menyadarkan, mengingatkan kami sekaligus pada saat ini, supaya kami sadari bahwa diri kami adalah sebagai pemenang, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus yang telah memenangkan kami dari segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, kuasa kematian kekal itu, karena dari hidup yang di dunia ini kami akan dibawa kepada kehidupan yang kekal ketika kami tidak pernah hidup dalam keadaan mati rohani, tetapi tetap hidup jasmani rohani kami ini yang senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga memang tidak sepantasnya kami takut gagal, karena Tuhanlah yang menganugerahkan segala sesuatunya itu kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk boleh memberikan kepada kami adanya kesadaran di dalam kami tetap mau mengandalkan Tuhan, tetap mau hidup dekat denganmu, dan tidak hanya boleh membaca, mendengarkan, bahkan menceritakan atau mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi kami juga sekaligus harus mengalaminya dalam hidup kami sehari-hari. Bapak, tolong kami juga ketika mau dan sedang juga mengatasi hal yang berkaitan dengan kesehatan jasmani kami yang tidak bisa kami pisahkan dengan adanya kesehatan rohani kami, supaya kami tetap dekat denganmu. Maka kami percaya Roh Kudus memampukan kami sehingga tidak jatuh ke dalam kuasa-kuasa lain, kuasa kedangingan kami juga. Kami percaya Tuhan mau sambut doa kami dan sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.